Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purbaenda, Purbakancana, Purbamanik, Purbaei, dan Purbasari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Tetapi Purbararang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini. Dengan pertimbangan itu, sang Prabu memilih Purbasari menjadi ratu. Purbararang tidak setuju dengan keputusan ayahnya, karena dia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Purbararang menceritakan hal tersebut pada Indrajaya, dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya aku yang berhak menjadi ratu. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Aduh, ada apa dengan kulitku? Kenapa kulitku dipenuhi bintik-bintik hitam ini? Tak seorang tabib pun berhasil menyembuhkannya. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Purbararang. Ia segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Ayah, Nanda rasa sebaiknya kita harus mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Dia terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat. Benarkah apa yang kau katakan itu, Purbararang? Iya, Ayah. Percayalah kepada Nanda. Sang Prabu termakan hasutan putrinya. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini hewan-hewan di hutan menjadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantunya mencari buah-buahan. Suatu hari, ketika ia sedang asyik bermain dengan para hewan, tiba-tiba muncul seekor lutung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Ampun, lutung. Tolong jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Guru Mida, putra Sunan Ampu dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan hingga dibuang ke bumi dengan wujud seperti ini. Dan aku tersesat di hutan ini. Mendengar jawaban lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung. Artinya lutung yang kesasar. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan. Tanah di sekitarnya
berubah menjadi telaga kecil. Air telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur. Ketika pagi tiba, ia mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Wah, terima kasih Tuhan. Penyakit yang ada di kulitku hilang. Aku sudah sembuh. Purbasari sangat senang melihat bintik hitam di kulitnya hilang. Suatu hari, sang patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Purbasari menolak. Putri Purbasari, ayo kita pulang ke kerajaan. Penyakit putri sudah sembuh. Tidak, Patih. Aku tinggal di sini saja. Aku lebih nyaman tinggal di hutan. Tetapi setelah didesak oleh sang patih dan dibujuk oleh si lutung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Baiklah, Patih. Kalau begitu, aku mau pulang ke kerajaan. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Ayah, Nanda keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya diadakan sayembara. Pemenangnya berhak menerima tahta kerajaan, sedangkan yang kalah akan dihukum pancung. Sang Prabu pun mengabulkan permintaan Purbararang. Tibalah hari di mana Purbasari dan Purbararang akan berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan rasa masakannya lezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Lomba ini dimenangkan Purbasari berkat kesaktian Lutung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Perlombaan kedua adalah adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga ke betis. Awas ya Purbasari. Untuk lomba kali ini, pasti aku yang menang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggung. Dengan kesaktiannya, Lutung memanggil para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepaskan sanggulnya. Rambutnya yang halus pun terurai hingga ke tumitnya. Perlombaan ini pun dimenangkan Purbasari. Perlombaan ketiga adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya calon suaminya. Wah, lihat. Semua orang pasti senang melihatnya. Gagah sekali. Semua yang hadir mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Purbasari memperkenalkan si Lutung sebagai calon suaminya. Ini adalah calon suamiku. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari mengenalkan Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Purbasari, adakah calon suami yang lebih jelek dari Lutung itu? Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Ya Tuhan, kembalikanlah wujudku sebagai manusia. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi Guru Mida yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Wah, ternyata dia lebih tampan. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian. Tetapi Purbasari justru memaafkan kesalahan kakaknya.
Ia tidak mau menghukum kakak kandungnya yang begitu dia sayangi. Ia pun mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai. Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang pintalnya jatuh terus, dia pun berkata, Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami. Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Akulah yang mengambilkan untukmu, Dayang Sumbi. Kamu Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku? Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemana dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Ayo Tumang, ayo cepat, kejar aku. Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik Ibunda, Sangkuriang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu daging hasil buruan. Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Anakku Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sangkuriang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda. Aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu, Sangkuriang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sangkuriang di keningnya hingga mengucurkan darah. Ampun Bu, maafkan Sangkuriang Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang
tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik rupawan. Sang Kuryang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang yang sama persis dengan anaknya dulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat. Namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah. Sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah? Sudah pagi? Padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Aku ibumu, Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu.